Ya Rabbal Alamin, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan di dalam pembahasan kita, ya kita sedikit ingin menerangkan atau bercerita tentang perkara-perkara yang berkaitan tentang masalah syahid. Perkara-perkara yang dikatakan itu mati syahid. Ya, perlu kita ketahui, syahid ini adalah perkara yang azim. Syahid ini perkara yang mulia. Bahkan orang semua akan berharap untuk dibangkitkan kelak bersama syuhada. Nah, syahid ini beda dengan jihad. Ya, perlu kita garisbawahi, syahid ini beda dengan jihad. Kalau orang meninggal jihad, itu memang mati syahid. Tapi yang dikatakan perlu kita ketahui makna daripada jihad itu sendiri. Kita perlu ketahui jihad ini adalah peperangan, ya, antara orang muslim dengan orang kufar. Ya, bukan peperangan yang bersifat politik atau bersifat antar sesama muslim dan lain sebagainya. Itu bukan kalimat jihad. Jadi jangan salah memaknai dari kalimat jihad, ya. Tetapi kalimat syahid ini yang bersifat lebih umum. Kalau kalimat syahid, ya, adapun orang yang dikatakan pembagian syahid itu sebagaimana ulama membagi dari kalimat syahid ini, ada syahid dunia. Syahid dunia. Apa itu syahid dunia? Ya. Sama, artinya orang yang meninggal di dalam peperangan antara muslim dengan orang-orang kafir. Ya. Terus kemudian tetapi tujuan dia cuman mencari popularitas. Tujuan dia hanya untuk supaya mendapatkan harta duniawi. Tujuan dia supaya mendapat titel atau supaya orang nanti mengenang dirinya sebagai pahlawan atau syuhada. Di dalam kehidupan dunia, dia dikenang dengan orang syuhada, dikenal dengan pahlawan. Tetapi nanti di akhirat dia tidak dibangkitkan dia bersama syuhada. Kenapa? Karena niat dia tadi tidak benar. Paham tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah syahid dunia wal akhirah. Yang kedua adalah syahid dunia dan syahid dunia akhirat. Artinya di dunia dia dikategorikan syahid, di akhirat nanti dia dibangkitkan bersama syuhada. Artinya siapa ini mereka? Mereka adalah mereka para pejuang Islam, ya, yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak lain dan tidak bukan tujuannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak tujuan harta rampasan atau ghanimah, tidak tujuan supaya dikenang atau dia sebagai pahlawan, tidak tujuannya sebagai popularitas dan lain sebagainya. Bukan itu tujuannya. Maka ketika dia meninggal di dalam peperangan tersebut, maka dia dinamakan syahid dunia wa syahid akhirat. Artinya nanti dia dibangkitkan sebagai syuhada. Nah, kemudian ada lagi syahid akhirat yang ketiga. Yang pertama tadi syahid dunia, yang kedua syahid dunia akhirat, yang ketiga syahid akhirat saja. Syahid akhirat apa? Syahidul akhirah yaitu mereka orang-orang yang meninggal dengan sebab. Nanti saya sebutkan sebab-sebabnya. Dengan sebab, bukan sebab peperangan. Ya, bukan sebab peperangan. Tetapi dia nanti kelak dibangkitkan bersama syuhada. Makanya dia dinamakan syahidul akhirah. Ya, syahidul akhirah. Dia nanti kelak dibangkitkan bersama syuhada. Maka sangatlah penting. Jadi perlu kita ketahui semua orang itu berharap untuk sebagai syahid. Orang Islam, ya, orang mukmin, ya, itu yang kita harapkan adalah apa? Yaitu meninggal nanti kelak dibangkitkan dia bersama syuhada. Dan syuhada ini nanti bisa memberikan syafaat 70 orang.
dari keluarganya atau dari temannya atau dari murid-muridnya. Dia bisa memberikan itu syafaat orang-orang syahid. Makanya saya pernah ceritakan itu bahwa nanti di akhirat itu cuma 3 golongan yang bisa memberikan syafaat, yaitu para nabi dan rasul, kemudian para nabi dan rasul, terus kemudian para syuhada, kemudian ulama. Ya, ulama. Nah, ini semua mereka yaitu orang-orang yang bisa memberikan syafaat. Perlu kita ketahui. Nah, terus kemudian perlu kita ketahui juga ya, bahwasannya syahid ini, apalagi syahidul akhirah. Syahidul akhirah ini, kalau kita berbicara syahidul akhirah, ketika dia meninggal di dunia, ya, maka dia layaknya seperti orang biasa dalam pengurusan jenazahnya. Dia wajib dimandikan, dia wajib dikafani, dia wajib disolati, dan dia wajib dikuburkan. Tapi kalau syahid dunia atau syahid dunia wal akhirah, ya, maka tidak diperbolehkan disolati, tidak diperbolehkan untuk dimandikan. Jadi dikafani terus dikubur. Itu kalau syahid di dalam pertempuran. Perlu kita pahami dengan hal demikian, ya. Terus kemudian syahid yang dikategorikan juga, ya, banyak syahid dunia, syahidul akhirah itu banyak sekali. Ya, syahidul akhirah ini banyak. Seperti apa dikatakan yang selain daripada peperangan, maka dikatakan yaitu ada beberapa, yaitu pertama apa? Al-mat'un syahid. Kata Rasulullah, al-mat'un syahid. Apa itu mat'un? Mat'un itu orang yang meninggal karena terkena wabah. Orang yang meninggal karena terkena wabah, ya, itu dinamakan syahid. Artinya dinamakan syahid apa? Nanti dia di akhirat akan dibangkitkan dia bersama para syuhada. Kemudian dikatakan wal ghariqu syahid, kata Rasul. Dan juga orang yang tenggelam, ya, orang yang tenggelam itu dinamakan syahid. Orang yang tenggelam itu syahid. Mati karena tenggelam itu syahid. Dengan catatan dia tenggelamnya itu seperti dia mau perlayaran. Dia mau berpergian, tujuannya untuk ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dinamakan syahid. Lah kalau dia mau pelayaran, dia tujuannya maksiat dan lain sebagainya, oh enggak ada namanya syahid. Bahkan keringanan dia di dalam sholat qasar, sholat jamak itu tidak diperbolehkan kalau dia tujuannya untuk bermaksiat. Ya, maka kalau orang meninggal itu maka dia tidak dinamakan syahid. Maka dikatakan al-ghariqu syahid, kata Rasul. Orang yang meninggal karena tenggelam tapi dengan tujuan dia baik. Dia contoh dia mau pergi berlayar dengan tujuan untuk ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah perjalanan kapalnya tandas atau karam sehingga dia tenggelam, mati. Itu apa dinamakan syahid, meninggal. Kenapa? Karena dia satu merasakan sakitnya tenggelam. Artinya gelagapan dan tidak bisa napas sampai dia sakitnya dia merasakan sakitnya meninggal karena tenggelam itu tadi tidak bisa napas. Kemudian yang kedua dia merasakan sakitnya sakaratul maut. Itu orang tenggelam. Makanya dikasih dispensasi mereka orang yang meninggal karena tenggelam itu dinamakan syahid. Ya. Terus kemudian apa? Wasahibu dzatil janbi syahid. Orang yang mempunyai luka di dalam, di perut, ya, punya luka dan lain sebagainya di dalam, ya, di dalam luka dalam dan lain sebagainya, terus meninggal itu syahid. Terus kemudian wal mabtun syahid. Orang yang meninggal karena perut, sakit perut itu juga syahid. Sakit perut apa sekali sakit batin dalam, penyakit dalam itu dinamakan syahid. Jadi kalau andai kata ada orang waliyadzubillah ya meninggal karena kena mah kronis atau dinamakan kena apalagi dan lain sebagainya, kena penyakit dalam ya, waliyadzubillah macam-macam penyakit dalam ini ya, maka dinamakan syahid. Ya, dinamakan itu syahid. Terus kemudian dikatakan wasahibul hariku syahid.
Apa sahibul harik? Orang yang meninggal karena terbakar. Jadi kebakar dia, ya, di dalam rumah tidak bisa keluar dan lain sebagainya, akhirnya kebakar dan dia mati. Dan dia itu mati karena itu nanti dia dibangkitkan itu bersama syuhada, ya, dan dia namakan syahid. Satu, dia sudah merasakan sakitnya, panasnya api dunia, sehingga dia merasakan sampai detik-detik dia mau meninggal, sehingga sakaratul maut dia rasakan itu, ya. Orang yang mati itu dia sudah merasa, yang orang yang kebakar itu dia tidak bisa bergerak sudah, sampai dia sampai duduk sampai dia mati atau dia meninggal, ya, dia tidak bisa lagi untuk memadamkan apinya dalam tubuhnya sampai dia meninggal, maka itu dinamakan syahid. Ya, itu dinamakan apa namanya? Syahid. Terus kemudian apa namanya? Waladhi yamut, ya, tahtal hadmi syahid. Dan orang yang meninggal karena tertimpa runtuhan, itu juga syahid. Contoh, ya, ada orang tahu-tahu ada gedung jatuh berat, dia tertimpa dan sebagainya, sehingga apa? Dia tidak bisa, terpendam kayak gitu. Ya, seperti orang tenggelam. Bagaimana cara dia mau bernapas? Iya, kalau andai kata dia tidak hancur atau tidak mati dan lain sebagainya. Sekarang kalau dia terpendam, contoh seperti kalau di sini itu mungkin pakainya batu bata dan lain sebagainya. Kalau di sana kan pakainya tanah. Nah, kalau hancur terus kemudian dia terkubur dia tidak bisa bergerak, sudah terkubur di dalam tanah, mati. Orang terkena longsor, contoh ya semacam itu. Gimana dia dalam posisi hidup, waliyazubillah, ya, dalam posisi hidup dia terkena longsor di dalam tanah mungkin 1-2 meter, gimana dia mau bereaksi atau mau keluar dari tempat itu? Tidak bisa. Sampai dia meninggal pun, maka dia nanti kelak ketika dibangkitkan dia sebagai syahid, dibangkitkan dia sebagai syuhada. Kemudian wal mar'atu tamutu bi jum'in syahid. Begitu juga perempuan yang meninggal disebabkan karena hamil, melahirkan, maka itu dinamakan syahid juga. Jadi kalau andai kata ada perempuan meninggal sebab karena melahirkan, maka itu syahid. Artinya dia dibangkitkan bersama syuhada kelak di akhirat. Nah, maka banyak sekali, ya, seperti apa namanya, juga orang thalibul ilm, ya, orang yang keluar untuk menuntut ilmu, ya, ketika dia dari tengah perjalanan dia meninggal, maka dinamakan syahid. Ketika dia tujuannya untuk apapun, itu namanya syahid, ya. Yang kebaikan itu dinamakan syahid. Nah, ini perkara syahid yang perlu kita ketahui. Terus kemudian apa fadilah? Bahkan dikatakan di dalam hadis Rasulullah SAW ada 6 perkara, ya, yaitu kala Rasulullah SAW, inna lisyahid indallahi azza wa jal sittal khisal, ya, sesungguhnya orang yang mati syahid itu akan mendapatkan balasan itu 6 perkara. Orang yang mati syahid, apa yang dikatakan? Dikatakan ayyughfaralahu fi awali daf'ihi min damihi, yaitu Allah subhanahu, ini orang diampuni sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan? Ketika pertama kali darah itu keluar dari badannya, ya, itu langsung diampuni dosanya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yughfaru lahu fi awali daf'ihi minad dam, yaitu diampuni baginya itu. Siapa yang mengampuni? Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mengampuni baginya fi awali daf'atin min damihi, yaitu ketika darah keluar pertama kali itu dosa langsung diampuni sama Allah, langsung sudah otomatis diampuni sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Wa yara maq'adahu minal jannah, sudah diampuni dosanya ketika darah keluar, langsung dia ditampakkan tempatnya dia di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, terus kemudian apa? Wa yuzawwij, dikatakan wa yuhallal hullatal iman, ya, dikatakan dia apa namanya, diberikan pakaian kebesaran, yaitu pakaian keimanan sama Allah subhanahu wa ta'ala, ya, diberikan pakaian keimanan. Terus kemudian apa?
setelah dia diberikan pakaian keimanan, wa yuzawwija minal huril ain. Kemudian dikawinkan dia sama bidadari. Di pakaian kebesaran, namanya pakaian keimanan dinamakan itu, yaitu pakaian kebesaran nanti di surga. Kemudian dikawinkan setelah itu dengan bidadari. Terus kemudian dikatakan wa yujaru min adzabil qabri. Dikatakan dicegah dia ya dari siksa adzabil qabri, dari azab-azabnya kubur. Ya. Dia dicegah. Terus kemudian apa? Wa ya'manu min fazail akbar, minal fazail akbar. Kemudian dia diamankan, hatinya itu aman, tentram dari perkara yang takut. Jadi tidak ada takutnya. Takut ini Allah bikin bagi mereka itu. Tapi ketika dia dikasih ketenangan, dicabut sama Allah Subhanahu wa taala rasa takut. Kenapa? Karena yakin. Satu, sudah melihat tempat dia di surga, kemudian dia sudah diberikan istri dan lain sebagainya. Dia tidak akan merasakan takut di dalam nanti perkara di hari kiamat. Ya, orang pada ketakutan dan lain sebagainya, dia tidak pernah merasa takut. Terus kemudian apa? Wa yudau ala ra'sihi tajul wakar al yaqutuhu minhu khairu minad dunya wa ma fiha. Kemudian diberikan di atas kepalanya itu apa? Taj. Apa taj? Mahkota. Ya, mahkota. Ya. Disiapkan itu mahkota yang mana penuh dengan batu-batu permata. Ya. Dikatakan bahwa satu batu permata itu lebih indah, lebih bagus daripada dunia seisinya. Ya, lebih bagus daripada dunia seisinya. Wa yuzawwiju sintaini wa sab'ina zauja minal hurul ain. Kemudian apa? Dinikahkan dia dengan berapa? 72 dari bidadari. Jadi dikawinkan 72 bidadari. Ya, istimewa. Wa yushaffa'u fi sab'ina insanan min aqaribihi. Dan dia diberikan otoritas, kewenangan untuk bisa memberikan syafaat sampai 70 orang. Ya, sampai 70 orang dari keluarganya. Dia bisa berikan syafaat itu tadi. Nah, ini perkara-perkara yang bersifat syahid. Jadi bisa memaknai kalimat syahid. Nah, terus banyak apa kalimat-kalimat syahid? Banyak daripada syahid. Ya, seperti orang talibul ilm, seperti orang mahabbah, ya, al-usyaq, ya, orang yang mempunyai rasa cinta yang terpendam sampai dia meninggal, ya, itu tapi bukan cinta yang dijadikan maksiat, ya. Bukan cinta karena maksiat, itu bukan syahid, ya. Tapi cinta yang tidak dijadikan dia maksiat, ya, sampai dia meninggal, maka itu dinamakan syahid. Ya, itu dinamakan apa? Syahid. Terus kemudian di samping itu dia karena cinta, terus kemudian juga perlu kita ketahui, dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, orang yang meninggal membela daripada para ulama, para sulaha dan lain sebagainya, itu juga termasuk meninggal dalam keadaan yang baik dan syahid. Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan nantang. Ya, jangan nantang perihal yang berkaitan dengan ulama. Orang yang man adzali waliyan, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengganggu daripada wali-waliku, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menyakiti daripada wali-waliku, man adzali waliyan. Waliyan di sini kalimat ulama, wasulaha wal auliya illah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Man adzali waliyan, barang siapa yang menyakiti daripada wali-waliku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, faqad adzantuhu bil harb, maka aku izinkan untuk diperangi. Ya. Jadi perkara-perkara yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat agama, ya, itu sangat sensitif. Kalimat-kalimat yang bersifat pembahasan yang berkaitan dengan agama itu sangat membesarkan hati. Makanya dari dulu, ya,
sebagian ulama itu mengatakan ketika mereka ini menyerang atau mengganggu Islam atau melecehkan Islam dari sisi manapun, dari sisi Tuhannya maupun nabinya ataupun kitab sucinya ataupun syariatnya ataupun ulamanya, perlu ketahui yang takut itu jadi berani. Ya, jangankan yang berani, yang penakut. Jangankan yang berani, yang takut jadi berani. Kenapa? Karena ada janji-janji Allah di situ. Ya, ada janji-janji Allah. Nah, sekarang ini ya perlu kita ketahui ya, ada terkadang itu orang-orang itu mencari daripada popularitas. Ya. Sesama muslim akhul muslim, muslim akhul muslim. Tapi ya tajasas, dimata-matai, dilihat, dicari kesalahannya. Man tataba al-auratul muslim, ya tataba Allahu auratihi yaumil qiyamah. Orang yang mencari tentang kejelekan orang-orang muslim, nanti Allah akan buka nanti auratnya dia, aib-aibnya dia nanti di hari kiamat. Bahkan sebelum dia meninggal pun dia tampakkan. Waliyadzubillah. Kita perlu khawatir. Kita yang penting kita minta ya maunah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya supaya kita terhindar daripada makar, ya, daripada tipu muslihat ya yang dijalankan orang-orang daripada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita sudah memohon sama Allah Subhanahu wa taala supaya terhindar daripada musuh-musuh Allah, apapun tipu daya mereka kita bakal terhindar. Ya. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Itu yang kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga kita perlu kita ketahui ya, sekarang ini yaitu banyak sekali yang kita dengar daripada media-media ya, yang tidak semestinya. Ada media ini tujuannya untuk mengadu domba ya, untuk ini dan lain sebagainya. Itu perlu kita waspadai. Yang penting apa yang dikatakan daripada ulama, jumhur ulama ya, maka kita pegang. Ya, kita pegang. Yang penting jangan gegabah kita ya, jangan sampai terlalu gampang dalam mengambil keputusan dan lain sebagainya. Kita tunggu. Ya, artinya daripada ulama dan lain sebagainya. Apa fatwa ulama dan lain sebagainya. Ini jangan sampai. Sekarang kita sangat miris dengar. Kemarin kita mendengar juga di berita ada 6 pemuda ya yang mengawal daripada ulama besar yaitu Habib Rizik ya, yang ditembak mati dan lain sebagainya ya, 6 daripada orang ini. Ya ini sangat miris ya perkara ini. Ya. Jangan sampai juga itu nanti ada oknum-oknum yang memanfaatkan ini. Memanfaatkan daripada kejadian-kejadian semacam ini. Ya, tunggu daripada proses daripada hukum dan lain sebagainya. Tetapi kita selalu berdoa semoga mereka ini dibangkitkan sebagai syuhada. Ya, mereka dibangkitkan sebagai syuhada. Dan juga mereka orang-orang yang pembela daripada ulama. Dan jangan khawatir dengan hal demikian. Meninggalnya 6 akan tumbuh 6.000. Meninggalnya 10 akan timbul 10.000. Dan itu sudah digambarkan, sudah dipastikan. Ya, sudah dipastikan. Nah, jadi jangan yaitu siapa yang punya agama ini Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang punya Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika waktu Sayyidina Abu Thalib ini Abdul Muthalib itu ketika hari kelahirannya Rasulullah SAW, nah, dia apa? Dia mendengar bahwa unta-untanya diambil sama Abraha. Unta-untanya dia diambil dengan Abraha dan lain sebagainya. Akhirnya dia mengajak satu orang untuk meminta unta-unta yang diambil. Tuh, Abraha bingung. Orang yang anak datang masuk ke satu kota, maka mereka mempersiapkan untuk memerangi aku. Dia tidak memikirkan barang yang dijarah atau dan lain sebagainya. Tapi ente datang ke sini malah ente meminta unta-unta ente. Apa ente tidak tahu kedatangan anak untuk menghancurkan Ka'bah? Kemudian tujuan anak datang sini mengambil hak anak, karena itu milik anak. Engkau ambil milik anak, maka anak akan marah.
Adapun ente tujuannya untuk mengambil Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah, Ka'bah itu sudah ada yang milik, ada yang punya. Ka'bah itu sudah ada yang punya. Dan yang punya tidak akan terima dengan kelakuan ente. Ente lihat aja, ya betul. Yaitu siapa? Rabbal Ka'bah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa. Nah ini yang perlu diketahui. Ya. Jadi jangan sampai kita lebih-lebih sampai merendahkan daripada ulama. Ya. Jadi jangan sampai kemakan berita-berita yang merendahkan ulama dan lain sebagainya. Jadi, seperti contoh yang sekarang lagi populer dan lain sebagainya, yaitu Habib Rizik. Kita jangan sampai kemakan, ya. Kita jangan sampai kemakan sampai bahkan merendahkan atau sampai bahkan menghina. Kenapa? Itu berdampak fatal buat keimanan kita, bukan buat kehidupan saja, buat keimanan kita. Ya, itu orang-orang yang berani sampai merendahkan daripada ulama. Ya, ini yang mungkin bisa saya sampaikan, dan kita bacakan surat Al-Fatihah dan kita hadiahkan juga kepada para 6 syuhada ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala yaghfir lahum wa yarhamhum wa yaskinul jannah bi rahmatih wa ja'al quburahum rawdah min riyadil jannah wa la taj'al hufratan min hufarin niran wa adkhilna wa iyyahum jannatal ma'al abrar ya aziz ya ghafar bi khairin wa lutfan fi ala dini wa kulli salih wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal. Alhamdulillah.